Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali untuk kita boleh bertemu dalam ibadah khotbah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur pada pasal 119 ayat 2 dikatakan begini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan senap hati. Demikian juga kita boleh baca dari Injil Lukas pada pasal yang ke-6 ayat 1-6 dikatakan demikian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini 12 September 2021. Kebahagiaan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah ilustrasi yang terambil dari sebuah kisah yang unik. Di suatu desa, ada seorang gadis yang sudah jatuh hati dengan seseorang yang perkenalannya melalui surat menyurat, yang pada zaman dahulu disebut dengan sahabat pena. Berulang kali mereka mengadakan surat menyurat dan kemudian mereka saling bertukar foto. Akhirnya mereka saling jatuh hati dan mengikat sebuah janji untuk mereka saling mencintai. Saudara, tahun demi tahun terus berjalan. Dan si perempuan ini sudah begitu mencintai sang laki-laki ini yang ada fotonya baginya. Dia terus melihat sepanjang malam. Setiap dia mau tidur, dia lihat foto itu. Dia tersenyum sendiri. Dia simpan lagi. Besok pagi dia juga demikian. Dia lihat foto itu, dia tersenyum sendiri. Dia simpan lagi. Ya, begitulah orang yang kasmaran. Mungkin di seberang sana si laki-laki juga demikian. Singkat cerita, tibalah waktunya mereka untuk bertemu dan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Si laki-laki datang dengan utusan keluarganya bersama dengan dia ke kampung sang perempuan. Alhasil bahwa wajah yang dipoto itu sudah sedikit berbeda dengan aslinya atau hakikatnya atau sang laki-laki itu. Maka ketika si laki-laki ini datang, si perempuan ini mencocokkan dengan foto itu. Dan pada akhirnya dia melihat sedikit ada perbedaan. Dan kemudian dia menolak sang laki-laki itu. Dia berkata bahwa engkau bukan pacarku. Pacarku adalah ini yang ada di foto ini. Padahal orangnya adalah sama. Mungkin sedikit perubahan warna karena foto itu sudah lama. Mungkin juga sedikit perubahan warna karena perinannya. Atau berbagai macam alasan. Mungkin juga karena usianya bertambah. Sehingga akan ada perubahan dalam wajah si laki-laki itu. Singkat cerita, si perempuan ini kekeh
bahwa si laki-laki yang datang bukanlah pacarnya. Sehingga dia memegang gambar atau foto ini sebagai pacarnya yang sah. Dia katakan bahwa ini pacar saya. Tetapi aslinya ditolak demikian begitu saja. Pernikahan pun gagal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perjanjian lama Allah merupakan bayangan, dan pada hakikatnya perjanjian barulah hakikat yang sesungguhnya. Perjanjian lama termasuk dengan hukum-hukumnya, termasuk dengan hukum Tauratnya, itu adalah gambaran dari kesempurnaan. Ibarat cermin agar kita bercermin kepada kesempurnaan itu, kesempurnaan hukum, yaitu dalam Kristus Tuhan yang akan datang. Saudaraku, tetapi orang Yahudi telah begitu kekeh dengan hukum Tauratnya, telah begitu kekeh dengan perjanjian lamanya. Maka ketika hakikat itu datang, maka ketika kesempurnaan itu datang, mereka menolaknya. Mereka lebih mencintai bayangannya, mereka lebih mencintai hukum-hukumnya, mereka lebih mencintai perintah-perintahnya. Tetapi mereka menolak si pemberi perintah. Mereka mencintai produknya, tapi mereka menolak si pembuat produk itu. Mereka lebih mencintai hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama, tetapi mereka menolak si pembuatnya, itu Tuhan itu sendiri. Hakikat sudah datang di depan mata, tapi justru hukum itu dipakai untuk menolaknya. Tuhanlah Tuhan di atas segala hukum. Tuhan di atas segala hukum, bahkan hukum Sabat pun dialah di atas Sabat itu sendiri. Tapi mereka menolak Tuhan dengan alasan Sabat. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, sebagaimana tema kita pada hari ini, kebahagiaan yang sempurna. Dalam Mazmur pada pasal 119 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mencari peringatan-peringatan, perintah-perintah, memegang perintah Tuhan, hukum Tuhan, tetapi juga yang mencari Tuhan. Ada dua hal yang harus saling melekat di saat itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Lukas pada pasal yang ke-6 ini, orang Farisi mendebat Tuhan. Mereka mencoba untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya. Mereka mencoba untuk menolak Tuhan, dan mencoba untuk mengejeknya dengan berkata bahwa murid-murid melakukan apa yang dilarang pada hari Sabat. Saudaraku, hukum Taurat oleh orang Yahudi, oleh ahli Taurat, mereka mencoba memecahnya menjadi 156 hukum, bahkan lebih. Saudara-saudara, secara keseluruhan hukum Taurat dibuat menjadi 613. Dan hukum mengenai Sabat itu dibuat menjadi satu hukum dengan 24 pasal, yaitu yang kita boleh lihat dalam kitab Mishnah. Diterjemahkan dalam Talmud Yahudi 156 kolom. Betapa pentingnya. Di sana begitu terperinci apa yang dilarang pada hari Sabat. Bahkan orang memakai anting pun dilarang dengan ukuran tertentu karena dianggap membawa beban. Bayangkan itu. Melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan batasan jarak dianggap jauh, dianggap itu melanggar hukum Taurat. Membebaskan domba atau sapi yang terjebak pada hari Sabat itu pun dia dilarang karena dianggap bekerja. Mempersiapkan makanan dan berbagai macam aturan. Yang paling hebat lagi pada bagian ini, kita boleh melihat bahwa mereka bukan menyabit, bukan mengumpulkan gandum, hanya mengambil untuk makan secukupnya saja. Bahkan ketika menggisar saja, menggisar berarti memus dengan tangan, itu pun sudah dianggap bekerja dan dilarang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, betapa mereka memegang hukum Sabat itu, tapi mereka menolak si pembuat hukum itu. Betapa mereka mencintai hukum, mencintai firman itu,
tapi mereka menolak hakikat dari si pembuat, yaitu Kristus Tuhan. Itu tidak akan disebut sebagai kebahagiaan. Itulah sebabnya setiap kali kita membaca firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak cukup hanya mengetahui kebenaran, tidak cukup hanya menghafalnya, mengetahui dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tapi kita juga harus ada di dalam kebenaran, ada di dalam Kristus Tuhan, karena di dalam Dialah kita memiliki kebahagiaan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, betapa sia-sianya perjuangan sang gadis dalam ilustrasi tadi. Dia telah berjuang menanti bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya gagal hanya karena dia tidak mengenal siapa hakikat dari apa yang telah dimilikinya dalam foto. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, melakukan perintahnya, dan juga hidup dalam Kristus Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saudara, ketika ahli-ahli Taurat, orang Farisi, melihat Yesus, mereka selalu mencoba untuk menjatuhkannya. Mereka mencoba untuk mengkritisinya dengan berbagai macam cara. Tapi lebih sering mereka menggunakan hukum, karena mereka berpikir bahwa mereka sudah lebih tahu banyak daripada Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka lebih mengerti tentang hukum itu, karena sejak lahir mereka telah belajar akan hukum itu. Ada kalanya mereka berpikir bahwa Tuhan ini adalah anak dari seorang tukang kayu. Dia tidak akan tahu apa-apa. Persoalan utama dari orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, orang Saduki, menganggap diri lebih benar daripada yang lain, menganggap diri lebih suci daripada yang lain, hanya karena mereka memiliki kitab hukum, hanya karena ketika mereka telah mempelajari hukum. Saudara, beribadah jangan menjadi kesombongan. Beribadah jangan menjadi untuk meninggikan diri. Beribadah jangan dipakai untuk merendahkan yang lain. Beribadah adalah untuk kita menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Maka junjung tinggi akan kebenaran dan hidup di dalamnya. Maka berjalanlah bersama dengan Tuhan, yang adalah hakikat kebahagiaan itu sempurna, yang adalah hakikat dari kebenaran yang sejati, yang adalah Tuhan atas segalanya, Tuhan atas Sabat, Tuhan atas seluruh hukum Taurat, Tuhan atas segalanya. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini kami merenungkan firman-Mu. Ajari kami untuk kami tetap rendah hati ketika kami orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi kami tidak pakai itu untuk menjatuhkan yang lain. Kami juga tidak pakai itu untuk menghina atau menganggap diri kami lebih benar daripada yang lain. Ajari kami untuk boleh mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, dalam Kristus yang adalah kebenaran yang sempurna, untuk kami juga memiliki kebahagiaan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi saudara kami yang sakit, berdoa Engkau menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan mereka, bahkan beri kelimpahan. Hamba berdoa bagi bangsa ini, Engkau berkati bangsa ini. Berkati para pemimpin dari tingkat presiden sampai tingkat RT, agar mereka memimpin dengan baik bagi bangsa ini. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, majelis jemaat, penatua diaken, pengerja gereja, para pelayan Tuhan dimanapun berada.
Pakailah kami semua menjadi alat-Mu di tengah bangsa ini. Nyatakanlah kasih Tuhan di tengah bangsa ini melalui tangan anak-anak-Mu, melalui kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua orang yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah mereka senantiasa mendapatkan berkat dan kasih sayang Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada kelas masing-masing. Nikmatilah kebahagiaan yang sempurna dalam Kristus Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita.